Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ikhwan Air Fahrudin akan mempresentasikan materi OSDI 2025. Maka dari itu langsung saja. Oke, di sini saya akan membahas elemen jurnalistik. Yang pertama yaitu kewajiban utama atau kebenaran. Seorang jurnalistik tidak bisa disebut jurnalis jika dia tidak menyampaikan kebenaran apa adanya. Dan untuk poin kedua yaitu loyalitas utama pada warga, yang dimana jurnalis harus selalu berpihak kepada warga dan tidak boleh mereka mendapatkan apapun dari medianya sendiri atau keterpaksaan dari media atau atasannya sendiri. Dan untuk poin ketiga yaitu intisari, verifikasi. Verifikasi ini yang terpenting dalam hal jurnalis, karena tanpa verifikasi berita kalian akan bisa menjadi sebuah hoax yang dimana orang-orang bisa misleading dengan berita tersebut. Dan untuk poin keempat yaitu independensi, yang dimana kalian harus tidak boleh terintervensi oleh pemerintah atau kekuasaan di dalam sebuah negara tersebut untuk menyampaikan sebuah berita. Dan poin kelima yaitu monitoring kekuasaan. Monitoring kekuasaan itu kalian berguna dalam ilmu jurnalistik, itu berguna untuk memantau sebuah jalannya suatu negara, yang dimana mereka membuat kebijakan-kebijakan. Kalian harus memonitoring tersebut. Jika ada kebijakan yang salah, maka kalian harus membuat berita hal tersebut dengan sebenar-benarnya. Tetapi tidak boleh hanya menyalahkan pemerintah, tetap harus berimbang. Keenam, menyediakan forum publik, di mana kalian memberikan suatu berita, tidak boleh kalian hanya menutup berita tersebut dengan kata-kata kalian, tapi kalian harus membuka forum diskusi, yang dimana seperti kolom komentar ketika di sosial media. Jadi terjadi komunikasi dua arah. Poin ketujuh, buat menarik dan relevan. Buat menarik dan relevan adalah ketika kalian membuat berita, kalian harus menggunakan sajian-kajian yang menarik, yang mana bisa dibilang hot news dan relevan kepada masyarakat zaman sekarang. Jadi tidak boleh kalian yang terlalu jauh dari hal-hal yang diketahui oleh masyarakat. Jadi tidak boleh sifatnya terlalu tinggi, tapi boleh dilakukan ketika kalian sudah membuat hal menarik dan relevan tersebut. Kedelapan, lengkap dan komprehensif. Komprehensif itu hanya lengkap, tidak boleh tidak lengkap, dan untuk profesional itu berimbang, jadi tidak berat sebelah, intinya seperti itu. Dan poin ke-9, menjalankan hati nurani, dimana ketika kalian ingin menginterview seseorang dan ketika seseorang itu sedang keadaan dalam berduka, kalian tidak boleh langsung memaksanya, kalian harus bersetuju dengan mereka. Poin ke-10, kehadiran jurnalis warga, dimana jurnalis dan para warga harus bekerja sama dalam mengorek informasi, karena di situ tanpanya hal tersebut maka bisa terjadi misleading antar masyarakat, soalnya akan banyak pendapat yang berbeda dan tidak disaring. Mungkin itu saja dari saya, itulah 10 elemen jurnalistik. Prinsip dasar dalam Islam yaitu yang pertama ada syidik dan hak yang merupakan kebenaran, yang kedua ada tabligh yaitu publikasi, yang ketiga ada maslahah alias kepentingan umum, dan keempat ada wasatiyah, keberimbangan. Selanjutnya ada kode etik jurnalistik. Yang pertama ada independen, yang berarti menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Yang kedua ada profesional, yang ketiga ada amanah, keempat ada menguji informasi, yaitu tidak mencampur adukan antara fakta dan opini. Yang kelima ada stop berita hoax, yang berarti berita yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keenam ada tidak menerima suap. Yang ketujuh ada menghormati hak narasumber. Jika narasumber tidak mau dituliskan identitasnya, maka kita wajib tidak menuliskannya. Dan yang terakhir ada berita berdasarkan fakta yang ditemukan tanpa menambahkannya. Dan untuk kesimpulan ilmu orientasi studi dasar Islam 2025 dalam materi pertama yaitu jurnalistik bukan hanya menyampaikan suatu informasi, tapi jurnalistik adalah untuk menyampaikan kebenaran, karena tanpa kebenaran ilmu jurnalistik menjadi sia-sia. Terima kasih. Bersyukur menjadi bagian dari Muhammadiyah. Yang pertama, lebih dari 116 tahun Muhammadiyah hadir dan membangun umat Islam Indonesia. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda persyarikatan Islam. Yang ketiga, Robert W. Hefner mengatakan bahwa Muhammadiyah sebagai contoh paling sukses modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu bukti bahwa Muhammadiyah tidak hanya berkiprah di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional adalah keberadaan organisasi resmi di luar negeri.
Hingga saat ini ada jumlah sekitarnya 30 PCIM yang terbentuk secara resmi dan legal. Artinya Muhammadiyah diakui secara hukum dan di negara-negara tersebut. Beberapa di antaranya berada di Australia, Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan Malaysia. Kehadiran PCIM ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat global. Jadi, pencapaian ini bukan hanya membanggakan, tapi juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Muhammadiyah bisa diterima secara luas dan memberikan manfaat bagi kita dan juga masyarakat dunia. Jadi kesimpulan dari materi di atas adalah menjadi kader Muhammadiyah itu memberikan banyak sekali keuntungan seperti 1. Pengembangan diri, 2. Kontribusi dalam masyarakat, 3. Peningkatan diri tentang Islam, dan 4 adalah jejaringan yang luas.